nama-nama Allah yang maha sempurna itu dan juga sifat-sifatnya itu terbagi atau diklasifikasikan menjadi dua kelompok atau dua bagian. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini, amma ba'd. Segala puji bagi Allah kita haturkan atas segala limpahan nikmatnya kepada kita semua, yang kalaulah bukan karena pertolongan Allah dan kemudahan demi kemudahan darinya untuk kita semua, niscaya kita tidak akan ada di tempat yang mulia ini. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sejatinya hidup kita, bagaimana kita menjalani kehidupan kita di dunia ini tidak lepas dari kemudahan demi kemudahan, pertolongan demi pertolongan dari Allah Jalla Jalaluhu. Pernahkah kita terbetik, kalaulah bukan kemudahan dan pertolongan Allah, niscaya kajian kitab ini tidak akan terselenggara. Kalaulah bukan kemudahan dan pertolongan dari Allah, niscaya pemateri mungkin tidak akan bisa menyampaikan materinya pada malam hari kali ini. Entah itu karena ada halangan kesehatan atau ada halangan yang lain. Begitu pula dengan hadirin yang hadir pada saat ini. Kalaulah bukan karena kemudahan dan pertolongan dari Allah, niscaya antum semua yang sedang duduk di sini, niscaya tidak akan bisa menghadiri kajian ini. Dan itu semua patut disyukuri. Dan kita semua wajib dan mesti memuji Allah Ta'ala sebanyak-banyaknya atas nikmat demi nikmat yang diberikannya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing umatnya menuju jalan yang dipenuhi dengan cahaya ilmu kepada Allah Ta'ala. Jamaah Masjid Al-Faruq yang dimuliakan oleh Allah, kita melanjutkan kajian kitab Al-Mukhtasar Al-Asna terkait nama-nama Allah Al-Husna, di mana kita tiba pada pertemuan yang kedua dari kajian kitab ini. Pada pertemuan yang pertama kita telah membahas atau mengupas 3 kaidah dari 10 kaidah terkait nama-nama Allah ini. Kaidah yang pertama kita ulangi secara ringkas. Kaidah yang pertama menyebutkan atau disebutkan bahwasanya asmaullahi wa sifatuhu kulluha husna. Bahwasanya nama-nama Allah dan sifat-sifatnya itu semuanya maha sempurna. Semuanya maha sempurna dan maha tinggi. Kemudian kaidah yang kedua yang telah kita ambil juga adalah asma'ullahil husna a'lamun bi'tibari dilalatiha 'ala zat wa awsafun bi'tibari dilalatiha 'alal ma'ani. Nama-nama Allah yang maha sempurna itu ada dua sisi. Sisi yang pertama, ia sebagai penunjuk kepada Allah Ta'ala. Maka dalam hal ini nama-nama tersebut merupakan sama-sama menunjuk kepada zat yang satu, yaitu Allah Ta'ala. Di sisi yang lain ia adalah awsaf, mengandung dan mengindikasikan sifat-sifat di balik setiap nama tersebut. Dari sisi yang kedua ini, antara satu nama dengan nama yang lain berbeda dari sisi makna dan sifat yang terkandung di dalamnya. Kalau yang tadi ia sama, antara satu nama dengan nama yang lain sama-sama menunjukkan kepada Allah Ta'ala. Di sisi yang lain, ia berbeda antara satu nama dengan nama yang lain, melihat kepada kandungan makna dan sifat yang ada di balik setiap nama. Maka dikatakan Ar-Rahman
dengan Al-Aziz, nama Ar-Rahman dengan Al-Aziz itu sama dari sisi ia sama-sama menunjukkan kepada zatnya Allah Ta'ala. Akan tetapi Ar-Rahman di sisi yang lain berbeda dengan Al-Aziz dari sisi makna dan kandungan sifatnya. Ar-Rahman mengandung makna sifat rahmah, kasih sayang. Sedangkan Aziz mengandung makna dan sifat kemuliaan. Maka dari sisi ini berbeda. Baik, itu kaidah yang kedua. Kaidah yang ketiga, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, disebutkan bahwasanya asmaullahil husna tauqifiyatun. Nama-nama Allah yang maha sempurna itu merupakan tauqifiyah. Dan arti tauqifiyah telah kami sebutkan, kami terangkan di situ, artinya kita berdiri di batas yang telah dibatasi oleh Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena telah kami sebutkan 3 cara mengetahui sesuatu, di mana cara pertama dan cara kedua itu tidak mungkin kita gapai, tersisa cara yang ketiga, dan cara ketiga inilah kita wajib mengimani apa yang Allah sampaikan tentang dirinya di dalam Al-Quran maupun sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sekarang kita memasuki kaidah yang keempat. Kaidah yang keempat disebutkan bahwasanya tanqasimu asma'ullahi wa sifatuhu ila zatiyatin wa fi'liyatin. Baik, kaidah yang keempat ini menyebutkan bahwasanya nama-nama Allah yang maha sempurna itu dan juga sifat-sifatnya itu terbagi atau diklasifikasikan menjadi 2 kelompok atau 2 bagian. Bagian yang pertama dinamakan zatiyah. Bagian yang kedua adalah fi'liyah. Nanti kita akan terangkan apa maksud dari zatiyah dan apa maksud dari fi'liyah. Zatiyah artinya nama dan sifat Allah tersebut tidak lepas dari zatnya Allah Ta'ala. Tidak lepas dari zatnya Allah Ta'ala. Maksudnya adalah terus membersamai zatnya Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Contohnya nama Al-Hayy. Apa arti Al-Hayy? Al-Hayyul Qayyum, yang maha hidup. Sifat Al-Hayy, sifatul hayah, bagi Allah itu selalu menyertai zatnya Allah Ta'ala. Kemudian Al-Alim, yang maha mengetahui. Pengetahuan dan ilmu Allah Ta'ala itu selalu membersamai Allah Ta'ala. Tidak ada Allah sekarang tidak tahu kemudian menjadi tahu. Ta'ala Allahu amma yaqulul al-mukhalifuna uluwan kabira. Maha suci Allah. Tidak mungkin ada seorang mukmin terbetik di benaknya bahwasanya Tuhannya itu sebelumnya tidak mengetahui, kemudian setelah kejadian baru mengetahui. Tidak ada yang seperti itu. Artinya ilmu Allah Ta'ala itu mencakup sesuatu sebelum sesuatu itu terjadi. Kemudian ketika terjadi dan setelah terjadi. Artinya mencakup dari berbagai aspek yang meliputi sesuatu tersebut. Sebelum kita diciptakan, Allah telah tahu bagaimana nanti kita ketika kita di usia sekian, apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan dari perbuatan baik maupun perbuatan buruk, itu semuanya telah diketahui oleh Allah Ta'ala secara mendetail. Makanya ilmu atau sifat ilmu dan nama Allah Al-Alim itu termasuk dikategorikan sebagai bagian dari nama dan sifat Allah Zatiyah yang selalu menyertai zatnya Allah Ta'ala. Contoh lain, As-Sami, yang maha mendengar. Pendengaran Allah Ta'ala itu selalu menyertai zatnya Allah Ta'ala di setiap waktu dan setiap keadaan. Tidak ada Allah baru mendengar setelah sebelumnya tidak mendengar. Akan tetapi Allah terus mendengar dan memiliki sifat pendengaran. Begitu pula sifat-sifat yang lain. Itu yang pertama, yang zatiyah. Kemudian yang kedua, yang fi'liyah. Yang fi'liyah ini jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah,
itu disebutkan oleh penulis di sini, hiyallati tata'allaqu bil masyiah. Dia adalah nama dan sifat yang terikat dengan masyiahnya Allah, dengan kehendaknya Allah. Dengan kehendaknya Allah. Yaf'aluhallahu mata sya'a wa kaifa sya'a. Ketika Allah menghendaki atau ketika Allah berkehendak, maka Allah akan melakukan perbuatan tersebut, akan melakukan apa yang dikehendakinya tersebut, mata sya'a wa kaifa sya'a. Kapanpun Allah mau dan bagaimanapun Allah mau. Contohnya di sini adalah Ar-Razzaq, Maha Pemberi rizki. Sebenarnya sifat fi'liyah ini atau nama dan sifat Allah yang berkaitan dengan fi'liyah ini sebenarnya merupakan bagian juga dari zatiyahnya Allah. Jadi secara umum sifat-sifat dan nama-nama Allah itu selalu menyertai zatnya Allah Ta'ala. Tetapi di antara yang zatiyah ini ada yang berkaitan dengan kehendak Allah. Allah menghendaki kapanpun dan bagaimanapun untuk melakukan sebagian dari sifat zatiyah ini. Makanya para ulama mengkategorikannya sebagai fi'liyah yang berkaitan dan terikat dengan kehendak Allah. Contohnya tadi seperti Ar-Razzaq, Allah memberikan rizki. Allah memberikan rizki di hari ini, kemudian Allah menahan rizki besoknya pada diri seorang hamba. Bisa jadi hari ini Allah bukakan rizki sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya, kemudian besok Allah tutup atau persempit pintu rizki tersebut. Berapa waktu kemudian Allah bukakan pintu rizki tersebut bagi seorang hamba, dan begitu seterusnya. Itu berkaitan dengan kehendak Allah. Makanya di antara zatiyah ini sebagiannya ada yang berkaitan dan terikat dengan kehendak Allah. Makanya para ulama mengkategorikannya sebagai fi'liyah yang terikat dengan kehendak Allah. Salah satunya juga adalah dengan sifat nuzulnya Allah, sifat turunnya Allah. Perbuatan Allah turun. Ini terkait dengan kehendak dan kemauan Allah. Ketika Allah menghendaki Allah turun di waktu tertentu, maka Allah melakukannya. Bukan berarti Allah terus turun, tidak. Tetapi ketika Allah menghendaki Allah turun, maka Allah akan melakukannya. Ini yang dinamakan dengan fi'liyah, yang berkaitan dengan perbuatan atau berkaitan terikat dengan kehendaknya Allah. Kapan Allah mau melakukannya, maka Allah melakukannya. Salah satunya Allah turun kapan? Ke langit dunia sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit dunia sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh banyak sahabat, di mana sebagian ulama mengatakan hadis ini tidak boleh diingkari. Namun tetap saja ada sebagian kelompok mereka mengingkari turunnya Allah. Mengingkari turunnya Allah. Dalam hadis tersebut Rasulullah SAW menyebutkan, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa as-sulusul lailil akhir. Allah Rabb kita akan turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam. Artinya sepertiga terakhir. Jadi kalau malam dari habis sholat maghrib ini dihitung sampai munculnya fajar atau sampai tiba waktu subuh. Kalau subuh misalkan jam 4 atau jam 5, kemudian kita melaksanakan atau tibanya waktu zuhur itu atau waktu maghrib itu jam 6, maka silahkan dibagi dari jam 6 sampai jam 5 subuh itu dibagi menjadi 3 bagian. Di bagian terakhir itulah sebagaimana disebutkan dalam hadis tersebut, Allah turun ke langit dunia. Allah turun ke langit dunia, kemudian Allah menawarkan di antara hamba-hambanya yang ingin meminta sesuatu, maka mintalah, maka niscaya akan aku kabulkan. Yang ingin meminta ampunan Allah, niscaya Allah akan memberikan ampunan tersebut. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah atau dikenal dengan haditsun nuzul. Itu satu.
Kemudian contoh yang lain adalah istiwa Allah. Sifat istiwa Allah Ta'ala juga disebutkan merupakan bagian dari sifat atau nama fi'liyah atau sifat fi'liyah yang terikat dengan kehendak Allah. Setelah Allah menciptakan langit dan bumi, tsummastawa, kemudian Allah menuju ke ketinggian sana. Nah, ini juga disebutkan merupakan bagian dari sifat yang terikat dengan kehendak Allah. Contoh yang ketiga, kita cukupkan dengan 3 contoh, adalah At-Tawwab. Nama At-Tawwab, yang maha menerima taubat. Hari ini dari sekian banyak hamba-hamba Allah yang bertaubat kepada Allah, Allah menerima sebagiannya. Besoknya Allah menerima sebagian yang dikehendakinya. Nah, itu yang terikat dengan kehendaknya Allah. Namun pada hakikatnya sifat yang terikat atau sifat fi'liyah ini merupakan bagian dari zatiyahnya Allah juga. Tetapi sebagiannya ada yang menjadi bagian dari fi'liyah ini. Baik. Itu terkait kaidah yang keempat. Kaidah yang keempat. Kaidah yang kelima, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, adalah iqtiranu asma'illahi ta'ala ba'dhiha bi ba'dhin yadullu ala ma'na zaidin fil kamali ala kamali kullim minha munfaridan. Kaidah yang kelima berbunyi, jemaah sekalian, bahwasanya ketika 2 nama Allah atau 3 atau 4, anggaplah 2 nama bersandingan penyebutannya di dalam Al-Quran atau di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka 2 nama ini akan memberikan makna yang ketiga. Jadi contohnya di sini disebutkan Al-Ghaniyyu Al-Hamid, yang maha kaya lagi maha terpuji. Baik, maha kaya, maha terpuji. Maha kaya memberikan makna atau memiliki arti atau sifat kaya. Maha kaya, itu makna yang pertama. Kemudian Al-Hamid, yang maha terpuji. Artinya di situ ada sifat yang tersemat pada Allah, yaitu maha terpuji. Ketika 2 nama ini bersandingan, disebutkan penyebutannya bersandingan, maka akan muncul makna yang ketiga. Makna kesempurnaan yang ketiga, yaitu apa? Maha kayanya Allah bersandingan dengan maha terpujinya. Artinya kekayaan tersebut mendatangkan pujian, dan Allah melakukan atau memberikan kekayaan tersebut kepada hamba-hambanya dengan kembalinya pujian tersebut kepada dirinya. Karena sebagian orang atau sebagian manusia ada yang kaya tetapi ia tidak mempergunakan kekayaannya tersebut untuk hal-hal yang membuatnya terpuji. Bisa dipahami? Ada yang kaya tapi kekayaannya itu dia tidak berikan, tidak dia lakukan untuk hal-hal yang membuatnya terpuji. Makanya ada orang kaya yang tercela, namun ada yang terpuji. Makanya di sini ketika 2 nama Allah bersandingan, disebutkan oleh Allah bersandingan, maka akan memberikan makna yang lebih dari 2 makna dari balik 2 nama tersebut. Jadi kekayaannya Allah bersandingan dengan keterpujiannya Allah Ta'ala. Baik, contoh yang lain. Di beberapa tempat di dalam Al-Quran Allah menyebutkan Al-Hakimu Al-Alim, maha bijaksana dan maha mengetahui. Di situ sudah ada 2 makna di balik dari makna Al-Hakim. Al-Hakim artinya maha bijaksana. Kemudian yang kedua adalah Al-Alim, maha mengetahui. Ada orang alim, orang mengetahui, tapi dia tidak bijaksana. Dia tidak bijak menempatkan ilmunya, menyampaikan ilmunya. Ia tidak bijak menyampaikan ilmunya.
Ada orang dia memiliki ilmu tapi tidak bijak dalam menyampaikan ilmunya kepada orang lain, di mana ia salah tempat, salah momen, sehingga ilmunya itu tertolak atau tidak bermanfaat karena tidak disertai ilmu tersebut, tidak disertai dengan kebijaksanaan. Begitu pula ada orang bijak tetapi dia itu tidak mengetahui. Orangnya bijak, bijaksana, tetapi mudah dibodohi. Mudah dibodohi. Nah, nama-nama Allah yang maha mulia, maha sempurna ini mengindikasikan kemahasempurnaan Allah dalam ilmunya dan juga dalam kebijaksanaannya. Kemudian ketika bersandingan memberikan makna yang lebih, yaitu makna kesempurnaan yang ketiga, yaitu ilmunya Allah senantiasa dibarengi dengan kebijaksanaan Allah. Bagaimana memahaminya? Menariknya untuk kondisi atau kasus kita sehari-hari terkait takdir Allah Ta'ala. Ketika Allah telah memutuskan dan memilihkan suatu takdir untuk kita, maka percayalah dan yakinlah bahwasanya Allah maha mengetahui apa yang terbaik bagi diri kita. Apa yang terbaik bagi kita, diri kita. Dan Allah maha bijaksana, di mana selain Allah mengetahui mana yang terbaik, Allah juga menetapkan di dalam pilihan takdir yang Allah berikan kepada masing-masing dari kita yang berbeda-beda ini takdirnya, di situ ada hikmah dari Allah Ta'ala karena kemahabijaksanaan Allah dalam pemilihan takdir tersebut bagi masing-masing hambanya. Bisa dipahami sampai sini? Atau diulang? Gimana jemaah? Diulang atau sudah dipahami? Diulang. Baik. Ketika Allah telah menetapkan satu takdir yang menurut kita takdir tersebut masih berat kita terima, takdir tersebut begitu menyakitkan hati kita. Namun percayalah kalau seandainya kita telah memahami dua nama di antara nama-nama Allah yang husna, yang maha sempurna ini, yaitu kemahabijaksanaan Allah dan kemaha pengetahuan Allah, maka harusnya kita tenang hati kita. Di mana harusnya kita yakin bahwasanya ketika Allah memilihkan takdir ini, pilihan Allah untuk kita itu selalu disertai oleh ilmunya Allah, mana yang terbaik bagi kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di situ ada hikmah besar yang mungkin saat ini kita tidak menangkapnya. Tetapi pasti ada hikmah yang Allah selipkan di balik setiap takdirnya. Namun sayangnya akal kita yang pendek, akal kita yang sangat terbatas ini tidak mampu menangkap setiap hikmah dari setiap pilihan, kejadian, peristiwa yang kita alami dalam kehidupan ini. Terkadang ada yang kita dapat tangkap hikmahnya, terkadang ada yang tidak. Contoh misalkan, ada yang menyesal tidak dapat menikahi gadis pujaannya. Misalkan, coba kalau seandainya bisa menikahi kembang desa ini, maka anak keturunanku putih-putih, bungas-bungas. Nah, pernah menyesal. Tetapi percayalah, takdir yang Allah pilihkan untuk kita, istri kita sekarang dengan segala kelebihan dan kekurangannya, itulah yang paling cocok dan paling terbaik untuk kita. Bisa jadi ketika kita menikah dengan kembang desa misalkan, bisa jadi ia mengkhianati kita. Bisa jadi ia selingkuh. Dan akhirnya membuat kita stres dan wa'iyadzubillah kita akhirnya futur dari segala ketaatan yang kita lakukan. Itu siapa yang tidak tahunya, kecuali ketika telah terjadi. Makanya disebutkan banyak sekali kasus di mana hikmah Allah baru disadari oleh sebagian orang setelah kejadiannya berlalu sekian tahun. Mungkin saat ini antum juga pernah merasakan atau pernah menangkap sebagian hikmah yang dapat kita tangkap. Namun masih banyak sebagian besar hikmah yang Allah berikan pada setiap pilihan takdirnya itu tidak kita tangkap atau belum kita tangkap. Bukan karena Allah tidak memiliki hikmah di dalam setiap pilihan dan takdirnya, tetapi karena akal dan kemampuan kita menangkap takdir tersebut yang masih rendah. Dan memang demikian kondisi kita semua. Baik, bisa dipahami atau diulangi lagi? Baik.
Baik, kaidah yang keenam jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah adalah terkait perbedaan antara nama dan sifat. Perbedaan antara nama dan sifat. Yang pertama, perbedaan antara nama dan sifat. Yang pertama, kalau nama itu diambilkan dari nama tersebut sifat. Jadi setiap nama itu bisa ditetapkan dari nama tersebut ada sifatnya. Misalkan Al-Alim yang maha mengetahui, maka kita ambilkan kesimpulan bahwasanya Allah memiliki sifat apa? Ilmu, sifat ilmu. Kemudian contohnya As-Sami' yang maha mendengar, artinya Allah memiliki sifat pendengaran di balik nama tersebut. Itu yang pertama. Adapun sifat, maka tidak mesti setiap sifat itu kita jadikan nama Allah. Tidak mesti setiap sifat itu bisa dijadikan nama Allah. Contohnya, tadi kita sebutkan nuzul. Allah menetapkan atau melalui Rasulnya menyebutkan bahwasanya Allah memiliki sifat nuzul, turun ke langit dunia. Kapanpun Allah mau. Salah satunya yang Allah mau kehendaki adalah sepertiga malam terakhir. Dan di waktu yang lain Allah menghendaki Allah turun ke langit dunia pada musim haji di waktu Arafah. Allah turun juga ke langit dunia. Ke langit dunia ketika jamaah haji sedang wukuf di Arafah. Itu juga Allah menghendaki Allah turun ke langit dunia. Artinya sifat nuzul ini merupakan sifat yang ditetapkan di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi, bolehkah kita menamakan Allah dengan sifat tersebut? Maka tidak bisa. Jadi kalau nama, setiap nama bisa kita tetapkan sifatnya di dalamnya. Tapi tidak setiap sifat kita ambil jadi namanya Allah. Kalau bahasa Arabnya nazil, ini tidak ada, bukan bagian dari nama Allah nazil. Sama juga seperti istiwa. Allah kita tetapkan memiliki sifat istiwa, berada di ketinggian, berada di atas, di ketinggian. Nah, tidak ada di antara nama Allah itu mustawin. Kenapa? Karena tidak setiap sifat dijadikan nama, tetapi setiap nama bisa diambil sifat. Nah, itu yang pertama. Itu perbedaan yang pertama. Kemudian yang kedua, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, adalah annal isma la yushtaqu min af'alillah fala nashtaqu min kaunihi yuhibbu wa yakrahu wa yaghdabu asma'a al-muhibbi wal karihi wal ghadib. Amma sifatuhu ta'ala fatushtaqu min af'alihi fanusbit lahu sifatal mahabbati wal kurhi wal ghadabi. Baik, perbedaan yang kedua kata penulis di sini bahwasanya nama Allah itu tidak bisa diambilkan dari perbuatan Allah. Jadi kalau Allah mencintai, kemudian kita sematkan nama yang maha mencintai, maka tidak ada. Al-Muhib itu tidak ada. Bukan bagian dari nama-nama Allah. Tetapi sifat Allah mencintai. Artinya tadi itu yang pertama. Adapun sifat maka bisa diambilkan dari perbuatan Allah. Maksudnya di sini kalau dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab disebutkan Allah itu mencintai. Allah itu memurkai. Nah, memurkai ini merupakan perbuatan. Perbuatan diambilkan menjadi ada sifat murka. Bisa dipahami atau sulit nih? Bisa ya? Baik. Kita pelan-pelan untuk memudahkan. Memang yang namanya pengetahuan atau ilmu agama itu terbagi dua, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Yang pertama adalah ilmu secara umum, secara global. Maka dampaknya pada diri kita itu juga umum. Terkait keimanan kita ya umum juga. Tetapi kalau menggali ilmu yang tafsili, yang detail seperti ini, itu juga akan mendapatkan keimanan yang lebih dari yang biasanya. Tetapi menggapai yang kedua ini memang butuh semangat, butuh fokus, butuh waktu,
tidak bisa sambil santai-santai. Disitulah Allah membedakan antara yang menerima ilmu-ilmu ini dengan yang orang kebanyakan. Karena memang ada butuh effort, butuh usaha yang dikeluarkan. Baik, itu yang kedua, perbedaan yang kedua. Baik, kita ulangi untuk memudahkan. Perbedaan yang pertama, tidak setiap nama bisa diambilkan darinya sifat. Tetapi tidak setiap sifat diambilkan darinya nama Allah. Kemudian yang kedua, perbedaannya, setiap sifat bisa diambilkan dari perbuatan Allah. Sementara tidak bisa perbuatan tersebut kita ambil dari perbuatan Allah itu nama bagi Allah Ta'ala. Ini sebenarnya hampir mirip, cuman bedanya keterangannya ini berkaitan dengan bahasa Arab, artinya ini fi'il atau predikat. Jadi setiap predikat itu bisa diambilkan darinya, ditarik darinya itu sifat, tapi sementara nama, tidak setiap predikat diambilkan nama. Sama seperti yang sebelumnya, sifat, tidak setiap sifat bisa dijadikan nama, tetapi setiap nama bisa dijadikan sifat. Itu perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, predikat. Biasanya keterangan Allah yuhibbu, Allah yakrahu, Allah ghadiba, murka. Nah, itu bisa diambilkan sifat murkanya, tetapi tidak bisa dijadikan nama Allah Ta'ala. Baik, perbedaan yang ketiga, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, bahwasanya nama-nama Allah itu bisa ditambahkan di sebelumnya kata abdun, hamba. Jadi makanya banyak nama, ada Abdullah, hambanya Allah. Ada Abdurrahman, ada hambanya Ar-Rahman. Ada Abdurrahim, ada Abdul Aziz, ada Abdul Malik, dan seterusnya. Itu nama. Kalau sifatnya Allah, itu tidak bisa. Seperti Abdurrahmah, atau Abdul Karam, atau Abdul Izzah. Tidak bisa. Jadi penisbatan penyambungan hamba ini kepada sifat itu tidak bisa. Tetapi yang bisa adalah nama hamba, penghambaan diri ini dinisbatkan, digandengkan kepada nama Allah saja. Bisa dipahami ya? Makanya di antara nama-nama yang paling disukai, dicintai oleh Allah itu ada Abdullah dan Abdurrahman. Baik, itu perbedaan yang ketiga. Kalau nama bisa digandengkan dengan abdun, kalau sifat tidak bisa. Kemudian yang keempat, perbedaannya adalah al-asma'u yud'allahu biha. Fanaqul ya Rahim irhamna wa ya Karim akrimna bi khilafis sifati fa inna la nad'u biha. Fala naqul ya rahmatullah irhamina. Baik, perbedaan yang keempat, dan ini penting karena terkait dengan doa. Kalau nama, kita bisa menyeru Allah melalui nama di antara nama-namanya. Contohnya, kalau kita sedang banyak dosa, kita memanggil Allah, menyeru Allah dengan Ya Ghafur, Ya Ghaffar, yang maha pengampun, Ighfirli, ampuni dosa-dosaku. Tetapi kita tidak bisa menyeru dengan sifat. Tidak bisa. Seperti tadi kalau Ghaffar atau Ghafur, yang maha memberi ampunan. Tapi sifat ampunan atau pemberian ampunan, Ghufran, itu tidak bisa kita memanggil Allah dengan sifatnya. Ya Ghufran, Ya Rahmah, Irhamini, wahai rahmat, ampuni aku. Tidak boleh. Yang boleh hanya apa tadi? Nama-namanya Allah saja. Nama-nama Allah saja. Itu perbedaan yang keempat. Baik, kemudian kaidah yang ketujuh. Kaidah yang ketujuh adalah terkait larangan melakukan ilhad. Melakukan ilhad dalam nama-nama Allah. Arti kata ilhad itu sendiri adalah menyimpang dari apa yang seharusnya. Menyimpang dari apa yang seharusnya. Dan itu ilhad itu ada setidaknya 4 macam. Ada 4
metode atau 4 bagian dari ilhad. Sebenarnya ada beberapa, ada banyak ilhad itu, contoh-contohnya, tetapi yang disebutkan oleh penulis di sini hanya 4 saja. Dan 4 inilah yang memang sering terjadi. Yang pertama, kata beliau, adalah ayyunkira syai'an minha atau mimma dallat alaihi minas sifati wal ahkami kama fa'ala ahlut ta'tili minal jahmiyati wa ghairihim. Yang pertama adalah mengingkari sesuatu, satu nama, mengingkari satu sifat saja, apalagi banyak. Mengingkari satu saja, bagian dari nama atau bagian dari sifat Allah, itu sudah terhitung sebagai perbuatan ilhad yang sangat terlarang terkait nama-nama dan sifat Allah. Artinya begini, terkait ilhad ini atau mengingkari ini, contohnya adalah Ar-Rahman, yang maha pengasih. Di balik nama ini ada sifat rahmat, sifat kasih sayang yang Allah sematkan pada dirinya. Ada sebagian kelompok, di antaranya Al-Jahmiyah, mereka mengingkari bahwasanya ada sifat rahmat yang terselip di balik nama Ar-Rahman ini. Artinya cuma hanya nama saja, tidak ada sifat rahmat di balik nama tersebut. Nah, ini mengingkari, dan ini kata penulis bagian dari ilhad yang terlarang. Dan memang semuanya ilhad itu terlarang, tetapi yang sangat terlarang yang berkaitan dengan nama-nama Allah Ta'ala. Yang kedua, contoh dari ilhad atau bagian dari ilhad adalah menjadikan sebagian sifat Allah itu mirip dengan sebagian sifat makhluk, sebagaimana yang dilakukan oleh kelompok al-musyabbihah atau ahlut tashbih, yang mereka menyamakan, menyetarakan sifat Allah dengan sifat makhluk, di mana terdapat atau tertera salah satu ucapan yang mereka ucapkan, yaitu tangan Allah itu mirip atau persis dengan tangan kita. Wal'iyadzubillah, wal'iyadzubillah. Baik, ini merupakan perkataan atau pernyataan yang keliru, makanya termasuk bagian dari ilhad. Baik, yang ketiga jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah adalah ayyusammallahu ta'ala bima lam yusammi bihi nafsah. Kita menamai Allah dengan nama yang Allah sendiri tidak menamakan dirinya dengan nama tersebut. Apakah ada? Iya, banyak. Banyak di kalangan kelompok-kelompok sana yang menamai Allah dengan nama yang Allah tidak menamai dirinya di dalam Al-Quran, dan juga tidak ada di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya, penamaan umat Nabi Isa terkait Allah Ta'ala, mereka menamai dengan Al-Ab, Tuhan Bapa. Itu tidak ada Allah menamai dirinya di dalam Al-Quranul Karim yang terjaga kemurnian dan keasliannya, dan tidak juga di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang juga terjaga keasliannya. Kenapa? Allah menjaga hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melalui ilmu riwayat. Ilmu riwayat itu cara Allah menjaga ucapan-ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana disebutkan, kalau seandainya ada yang mencoba mengarang atau membuat hadis palsu, niscaya pasti ada di antara kaum muslimin yang mengetahui bahwasanya itu hadis palsu. Baik, itu yang ketiga, menamai Allah dengan nama yang Allah tidak menamai dirinya dengan nama tersebut. Ini merupakan bagian dari ilhad. Baik, yang keempat atau yang terakhir adalah mengambil dari nama Allah kemudian menamakan sesuatu dengan nama Allah tersebut. Contohnya di sini penamaan orang-orang musyrikin terhadap patung-patung berhala mereka ambilkan dari nama-nama Allah. Seperti Al-Uzza, salah satu patung terbesar, patung yang paling dihormati di kalangan bangsa Arab masa jahiliyah pada waktu itu adalah Al-Uzza, yang mereka ambilkan dari nama Al-Aziz, dari nama Allah yang maha mulia, yang maha mulia. Loh, kok bisa? Sedangkan Nabi SAW belum diutus, mereka sudah memiliki patung-patung dan menamainya. Itu karena masih ada
peninggalan atau bekas ajaran Nabi Ibrahim dan Ismail di bangsa Arab pada waktu itu. Makanya bangsa Arab juga melaksanakan tawaf sebelum diutusnya Nabi SAW. Itu merupakan sisa peninggalan ajaran nabi-nabi sebelumnya. Nah, baik, itu yang keempat ya. Kaidah yang kedelapan adalah nama-nama Allah yang maha sempurna ini itu tidak terbatas. Tidak terbatas. Tidak ada yang mengetahui berapa jumlah nama yang Allah miliki di sisinya. Hanya Allah yang mengetahuinya. Dalilnya diantaranya dalam hadis yang masyhur dalam sebuah doa, as'aluka bikulli ismin huwalak. Ya Allah, aku meminta kepadamu melalui setiap nama yang engkau namai dirimu dengan nama tersebut. Sammaita bihi nafsak, yang engkau menamakan dirimu dengan nama tersebut. Au anzaltahu fi kitabik, ataupun nama yang engkau turunkan dan sebutkan di dalam kitabmu, kitab sucimu. Au 'allamtahu ahadam min khalqik, atau engkau ajarkan kepada salah seorang di antara makhlukmu. Seperti apa yang Allah sebutkan dan Allah ajarkan tentang namanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awista'sarta bihi fi ilmil ghaibin indak, atau engkau ya Allah menyimpan nama-nama tersebut, merahasiakan nama-nama tersebut di ilmu ghaib di sisimu. Artinya Allah tidak membongkar sebagian namanya kepada siapapun. Tidak Allah sebutkan di dalam Al-Quran dan tidak diajarkan kepada seorang pun di kalangan hambanya. Artinya masih banyak yang Allah simpan di antara nama-nama ini. Dan ini pula dalam hadis syafaat ada indikasi ke arah itu, di mana Nabi SAW menyebutkan bahwasanya nanti di hari kiamat ketika orang-orang datang meminta kepadaku untuk memberikan syafaat agar Allah berkenan memulai perhitungan, maka aku akan menghadap Allah kemudian langsung sujud, dan aku sujud tidak tahu seberapa lama aku sujud sampai Allah mengizinkanku untuk aku mengangkat kepalaku. Nah, apa yang Nabi lakukan di dalam sujudnya? Nabi memuji Allah dengan pujian-pujian yang Nabi sendiri tidak tahu saat ini di dunia. Nabi sendiri tidak tahu apa itu pujiannya. Akan tetapi pujian tersebut akan diberikan oleh Allah kepada Nabi SAW untuk mengucapkannya nanti pada makom tersebut, pada momen tersebut. Nah, para ulama menjelaskan bahwasanya puji-pujian kepada Allah dengan pujian-pujian yang tertinggi itu adalah dengan nama-nama yang Allah sembunyikan saat ini, nanti Allah akan berikan kepada Nabi SAW, yang Nabi sendiri tidak mengetahuinya di dunia saat ini. Kaidah yang kedelapan tadi bunyinya adalah setiap atau nama-nama Allah yang maha sempurna itu tidak terbatas. Lantas biasanya orang yang pernah mendengar tentang hadis 99 nama akan mempertanyakan bagaimana dengan maksud 99 nama ini? Apakah itu menunjukkan nama Allah hanya 99? Para ulama menjelaskan bahwasanya hadis itu merupakan hadis yang sahih, yang muttafaqun alaih. Penyebutan bahwasanya Allah memiliki 99 nama, di mana siapa yang melakukan ihsa, nanti akan disebutkan maknanya ihsa ini, maka ia akan masuk ke dalam surga berkat 9 atau melakukan ihsa terhadap 99 nama. Ini kata para ulama tidak menunjukkan pembatasan jumlah nama Allah. Itu menunjukkan bahwasanya ada 99 nama Allah dari sekian banyak nama Allah ini yang Allah khususkan bagi siapa saja yang melakukan ihsa terhadap nama-nama Allah, maka ganjarannya adalah ia akan masuk surga. Hal ini contohnya seperti kita memiliki uang 100.000. Kita katakan kepada anak kita, siapa yang membersihkan ruangan, ia akan diberi 100.000 ini. Ayah memiliki uang 100.000 ini. Bukan berarti menunjukkan kita hanya punya uang 100.000. Bisa jadi di kantong juga ada 900.000 yang lain. Nah, ini maksud dari para ulama bahwasanya hadis ini tidak menunjukkan pembatasan nama Allah. Pembatasan nama Allah, akan tetapi menunjukkan keutamaan 99 nama ini yang dipersiapkan oleh Allah bagi siapa saja yang melakukan ihsa, maka akan mendapatkan ganjaran berupa surga. Baik, itu kaidah yang ke-8. Kaidah yang ke-9 jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah adalah ihsa. Nah, ini ihsa, menghitung nama-nama Allah itu
ada beberapa tahapan, ada sekitar 6 tahapan disebutkan oleh penulis di sini. Tahapan yang pertama, agar kita mendapatkan keutamaan berupa mendapatkan surga di balik 99 nama Allah. Yang pertama kata beliau adalah tahapannya pertama adalah ma'rifatuha wal ilmamu bi'adadiha. Pertama, tahap yang pertama adalah kita pelajari dulu. Kita pelajari dan kita ketahui 99 nama Allah ini. Apa saja? Itu yang pertama. Tahapan yang pertama kita pelajari. Tahapan yang kedua kata beliau adalah al-imanu biha. Kita mengimani nama-nama ini adalah milik Allah Ta'ala. Allah menamakan dirinya dengan nama tersebut. Itu setelah apa? Setelah kita mengilmuinya. Kemudian kita mengimaninya. Dan yang ketiga adalah fahmu ma'aniha wa madlulatiha. Kita memahami, kita mencoba mempelajari makna di balik nama-nama Allah yang 99 ini, yang keutamaannya akan dimasukkan ke dalam surga. Tahap yang keempat, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, adalah al-imanu bima laha min asar. Kita mengimani pengaruh dari nama-nama tersebut. Nanti akan disebutkan maksud dari pengaruh dari nama Allah Ta'ala. Contohnya di sini, sekedar contoh, satu contoh secara singkat kami sebutkan, bahwasanya Al-Qadir, nama Allah Al-Qadir. Apa artinya Al-Qadir? Yang maha kuasa, yang maha kuasa. Baik, nama Allah adalah Al-Qadir. Kemudian sifat Allah di balik nama tersebut apa? Kuasanya Allah, sifat kuasa. Nah, pengaruh dari nama ini adalah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Contoh yang lain adalah Ar-Rahman, yang Maha Mengasihi. Sifatnya adalah sifat kasih. Sifat kasih yang ada pada Allah. Nah, pengaruhnya itu adalah Allah rahmatnya meliputi segala sesuatu. Rahmatnya maha luas meliputi segala sesuatu. Itu maksudnya dari pengaruh nama tersebut. Baik. Kemudian itu tahap yang keberapa? Tahap yang keempat. Yang kelima adalah ad-du'a'u biha. Kita berdoa kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Sesuai dengan kondisi kita. Kalau kita ingin sesuatu dari hajat kita, gunakanlah nama-nama yang sesuai dengan itu. Kalau kita sedang merasa banyak dosa, banyak kesalahan, berdoalah kepada Allah dengan nama yang sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, itu maksudnya dari ihsa ini. Yang tahap yang kelima. Tahap yang keenam adalah al-amalu bimuqtadaha. Mengamalkan, mempraktekkan konsekuensi dari pengetahuan kita tentang nama-nama yang berjumlah 99 tadi. Kita mengetahui Allah itu Al-Basir, yang maha melihat. Bagaimana kita mengamalkannya? Artinya apapun yang kita kerjakan, kita meyakini Allah melihatnya. Kalau Allah melihat kita, maka kita tidak mungkin melakukan perbuatan yang dimurkai oleh Allah walaupun tidak dilihat oleh manusia. Ini maksudnya. Baik, itu 5 tahapan terkait makna dari ihsa nama-nama Allah yang ganjarannya berupa masuk surga. Yang pertama adalah mengetahuinya, dan mengetahui di sini ma'rifah di sini adalah dengan ilmu tentunya dengan dalilnya. Kemudian tahap yang kedua adalah mengimaninya. Kemudian yang ketiga adalah memahami makna-makna dari nama-nama tersebut. Kemudian yang keempat adalah mengimani pengaruhnya. Kemudian yang kelima adalah berdoa kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Dan yang keenam adalah mengamalkan konsekuensi dari pengetahuan kita terkait nama dan makna dari setiap sifat. Baik, kaidah yang ke-10. Di sini penulis menyebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari rahimahullahu taala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atun atau mi'atan illa wahidan man hafidhaha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa menghafalnya atau menjaganya, maka ia akan masuk surga. Beliau mendatangkan hadis ini, redaksi dari Imam Bukhari, di kaidah yang ke-10,
seakan beliau mengisyaratkan bahwasanya kita akan mempelajari ini di lembaran-lembaran berikutnya. Di lembaran-lembaran berikutnya. Demikian yang disampaikan, semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua, semakin menambah keimanan kita kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah, dan semoga Allah meneguhkan langkah kita, hati kita untuk terus meniti jalan ilmu, di mana jalan ilmu merupakan jalan yang paling mudah mengantarkan seseorang kepada surga Allah Ta'ala. Baik, ada pertanyaan sambil menunggu waktu azan atau waktu qomat? Baik, baik, ini menarik ini. Izin bertanya, Ana banyak mendengar orang-orang mengatakan Allah Maha Baik. Apakah perkataan seperti ini diperbolehkan? Jazakumullahu khairan. Allah Maha Baik. Kira-kira boleh apa tidak? Nah, Maha Baik ini tergantung. Artinya apa? Salah satu nama Allah adalah Al-Muhsin. Pernah mendengar? Makanya ada ulama di kota Madinah, ulama besar, ulama hadis, namanya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Nah, Al-Muhsin ini merupakan nama di antara nama-nama Allah yang ditetapkan di dalam Al-Quran maupun Sunnah Nabi SAW. Baik, Al-Muhsin artinya adalah maha berbuat baik. Nah, sekarang pertanyaannya, hubungannya adalah Allah Maha Baik. Apakah boleh? Boleh jika dimaksudkan adalah Al-Muhsin ini. Tetapi sesungguhnya jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, ini perlu diketahui, ini penting, penerjemahan nama Allah ke dalam bahasa selain bahasa Arab itu sebenarnya penerjemahan yang masih tidak sempurna. Masih mentah, masih kurang. Kenapa? Dalam bahasa Arab sendiri, ketika ulama memberikan makna terkait makna nama Allah, satu nama saja, itu tidak bisa mencakup semua makna di balik nama tersebut. Saking sempurnanya nama Allah. Pemilihan kata, pemilihan nama itu merupakan pemilihan yang paling sempurna. Sehingga padanan terjemahan kata ke bahasa lain itu bukan terjemahan yang setara, akan tetapi masih jauh di bawahnya. Kita hanya menerjemahkan sebagian dari makna-makna yang ada di satu nama tersebut. Nah, salah satunya Allah Maha Baik ini jika dimaksudkan adalah Al-Muhsin, maka itu boleh. Maka itu boleh karena di antara nama Allah Al-Muhsin adalah yang maha baik atau yang maha berbuat baik. Kemudian yang kedua, nanti juga akan kita masuki pembahasan, atau sepertinya tidak kita masuki pembahasan ini karena nanti kita akan memasuki hanya nama-nama Allah saja. Terkait pembahasan nama-nama Allah ini, Asmaul Husna ini, yang pertama jemaah sekalian, ada 3 hal terkait nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, di mana jika kita menamakan Allah, maka itu wajib menamakan Allah dengan nama yang memang tertera di dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW. Tidak boleh, tidak ada tawar-menawar. Tidak boleh menamai Allah dengan nama selain nama yang tertera. Kemudian yang kedua adalah sifat, di mana sifat ini juga sama, sifatnya tauqifiyah. Tidak boleh kita memberikan sifat kepada Allah di luar sifat yang telah disebutkan dan ditetapkan di dalam Al-Quran maupun Sunnah Nabi SAW. Jadi 2 hal ini tidak ada tawar-menawar. Walaupun jika digambarkan dalam diagram, nama Allah itu lebih kecil cakupannya, dan yang lebih besar itu adalah sifat-sifat Allah. Karena tadi disebutkan, tidak setiap sifat diambil jadi nama, tetapi setiap nama diambil jadi sifat. Artinya sifat, nama-nama, contoh 99 nama Allah itu mengandung 99 sifat. Tetapi ada sifat-sifat yang tidak dikategorikan atau tidak bisa diambilkan menjadi nama, seperti istiwa, seperti nuzul, seperti mencintai, seperti murka, itu tidak dijadikan nama. Artinya lebih banyak cakupannya. Nah, lebih banyak dari itu ada yang ketiga, yaitu al-ikhbaru anillah. Kita mengabarkan tentang Allah. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah, ini boleh kita mengabarkan tentang Allah walaupun tidak tertera di dalam
lafadznya di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan syarat tidak mengandung makna yang buruk kepada Allah. Jadi kalau masuknya Allah Maha Baik itu tujuannya untuk mengabarkan tentang Maha Baik Allah, maka itu boleh sekali, bisa dipahami. Kalau mengabarkan Allah itu Maha Baik, apalagi yang tidak ada contohnya. Artinya mengabarkan itu cakupannya lebih luas, dan itu diperbolehkan, tidak terikat dengan penyebutan nama atau penyebutan sifat di dalam Al-Quran maupun hadis, tetapi dengan catatan tidak mengandung unsur atau makna yang jelek terkait Allah Ta'ala. Artinya kalau tujuan menyebutkan Allah Maha Baik itu menunjukkan, mengabarkan tentang Allah, betapa Allah baik kepada kita, maka itu sangat diperbolehkan. Adapun terkait nama, maka jika yang dimaksud adalah Al-Muhsin, maka boleh. Baik, sedangkan penyebutan Allah dengan terjemahan saja itu tidak boleh. Tidak boleh, karena maknanya kami sebutkan tadi, penerjemahan itu masih sangat tidak bisa sepadan maknanya. Tidak ditemukan kata yang sepadan dengan terjemahan terkait nama-nama Allah. Artinya sangat luas cakupannya, dan yang kita terjemahkan itu hanya sebagian saja. Contohnya Al-Latif, yang maha lembut. Itu sebenarnya makna Al-Latif itu tidak hanya lembut, Pak, tetapi maha mengetahui secara detail. Tapi kita terjemahkan maha lembut saja, iya kan? Nah, karena terjemahan itu, makanya tidak boleh kita memanggil Allah dengan terjemahan, tapi memanggil Allah dengan nama Arab itu tadi. Bisa dipahami ya? Nah, ini sebenarnya mungkin perlu diketahui dan perlu disampaikan, walaupun mungkin sulit dibedakan. Ya selama ini kita taunya itu gitu loh, tapi sebenarnya harus disampaikan kepada jemaah sekalian. Demikian, wallahu taala a'lam bissawab. Ada lagi? Baik, silahkan. Terakhir ya, karena mungkin sebagian mungkin jemaah mungkin besok ada kegiatan atau kerja atau dan seterusnya. Silakan. Barakallahu fiik Ustaz. Mau tanya bagaimana menjawab dari teman ini yang membantah bahwa Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam dengan perbedaan waktu. Kan di Indonesia mungkin sepertiga malamnya jam sekian, di negara lain beda-beda jamnya. Baik, Masya Allah. Ini barakallahu fikum, akhi penanya. Ini pertanyaan ini sudah disinggung oleh para ulama kita. Di antaranya Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab Mukhtasar atau dalam kitab As-Sawa'iq Al-Mursalah, beliau di situ selain menyebutkan dalil secara Al-Qur'an, dalil secara hadis, dalil secara ijma kesepakatan ulama ahli sunnah, kemudian dalil secara akal, nalar. Beliau menyebutkan bagaimana atau menyebutkan penetapan turunnya Allah ke langit dunia ini. Beliau juga menyinggung tentang orang-orang yang mempertanyakan. Dan ini juga sudah dibahas oleh ulama masa kini. Sebagiannya memang bertanya seperti itu kepada masyayikh. Mereka mempertanyakan, kalau saya sempurnakan ya pertanyaannya, semoga bukan bagian dari syubhat. Takutnya yang masuk malah yang ini, dari kajian yang sekian jam kita ngomong, malah yang di akhir ini yang masuk. Baik. Takutnya yang segernya baru yang terakhir ini. Nah, saya sempurnakan pertanyaannya. Pertanyaannya atau sanggahan mereka, orang-orang yang menggunakan nalarnya, bagaimana turunnya Allah. Mereka mengatakan, kalau Allah turun di sepertiga malam terakhir, itu daerah ini sepertiga malam. Kemudian nanti waktu itu bergeser. Berpindah lagi di daerah yang lain sepertiga malam. Berpindah lagi sepertiga malam. Artinya Allah terus berputar, turun seperti itu. Artinya Allah terus turun, ya kan? Saya sempurnakan pertanyaannya. Karena memang ini terdapat di buku-buku, kitab-kitab ulama telah dijelaskan bahwasanya ini masuk ke dalam ranah yang pertama. Yang pertama, ini memasukkan akal ke dalam ranah yang bukan bagian akal kita. Itu yang pertama. Tidak bisa kita menalar bagaimana turunnya Allah. Apakah kita telah melihat Allah sehingga tahu turunnya itu bagaimana? Itu yang pertama.
Tadi kita sebutkan bahwasanya ada 3 cara kita mengetahui mengenal Allah. Yang pertama dan kedua tidak bisa, hanya yang ketiga. Kita mengimani lafadznya, kita mengimani maknanya. Makanya Imam Malik menyebutkan ketika ditanya bagaimana istiwanya Allah, beliau menyebutkan al-istiwa maklum. Kita ketahui dari sisi makna, bukan kata kosong tidak ada artinya. Sama ketika turun, kita paham arti dari turun dalam bahasa Arab itu berpindah dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Itu makna secara bahasa Arab. Kita pahami dan kita tetapkan, kita imani. Lafadznya turun, sifat turun kita tetapkan, maknanya kita tetapkan, tetapi kata Imam Malik, wal kaifu majhulun. Al kaif, bagaimana turunnya Allah itu tidak kita ketahui. Karena kita tidak sendiri belum pernah melihat Allah Ta'ala. Bagaimana kita menentukan turunnya Allah itu sepertiga malam di sini, sepertiga malam di sini, itu sudah masuk ke dalam yang bagaimana tadi. Wassu'alu anhu bid'ah. Dan mempertanyakan hal tersebut, kata Imam Malik, bid'ah. Wal imanu bihi wajib. Dan mengimani apa yang Allah tetapkan untuk dirinya itu wajib. Itu yang pertama. Yang pertama tadi memasukkan akal ke dalam hal-hal yang bukan ranahnya akal. Itu yang pertama. Yang kedua adalah di sini kita menetapkan atau orang ini telah menetapkan bagaimana turunnya Allah, sedangkan dia sendiri belum melihat bagaimana Allah turun. Kemudian yang ketiga adalah kita jawab dengan firman Allah, la yus'alu amma yaf'alu. Allah itu tidak ditanya tentang perbuatannya. Kemudian yang keempat adalah laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak sama dengan kita. Kita ini kalau di satu tempat maka begitu. Jadi yang keempat inilah yang paling fatal bagi orang yang menyatakan pernyataan tersebut, artinya ia menyamakan Allah dengan makhluk. Di mana makhluk ketika berada di sini, maka ia tidak berada di sini, kemudian tidak berada di sini, atau berpindah di waktu-waktu tersebut. Itu adalah bagaimana turunnya makhluk. Sedangkan Allah laisa kamitslihi syai'un, tidak sama dengan turunnya makhluk. Lah bagaimana? Ya kita tidak mengetahui bagaimana tersebut, karena itu adalah Allah yang mengetahuinya. Dan makanya tadi kaidah yang pertemuan pertama itu sangat penting untuk membantah. Itu semacam kayak senjata standar gitu loh untuk memahami. Pertama, ketika dia mengatakan Allah berarti ada terus di sepertiga malam, karena bagaimana ini di sini sepertiga malam kemudian bergeser. Yang pertama itu apakah kita sudah pernah melihat Allah? Itu yang pertama. Kalau jawabannya tidak, maka pindah yang kedua. Kalau ia mengatakan melihat, maka ia kufur. Kufur terhadap apa? Dalil-dalil yang menegaskan bahwasanya Allah tidak bisa dilihat di dunia saat ini. Nabi Musa aja ketika ingin melihat Allah Ta'ala pingsan. Itu pun belum melihat Allah, hanya melihat cahayanya Allah Ta'ala. Subuhatu wajhi, hanya cahayanya Allah nampak ke gunung yang kekar dan kokoh, itu hancur lebur gunung dan Nabi Musanya pingsan, belum bisa melihat. Nanti Allah simpan kita berkesempatan untuk melihat Allah bagi hamba-hambanya yang beriman itu nanti di surga. Baik, itu yang dapat disampaikan. Tadi ada 4 tadi. Yang pertama adalah itu memasukkan akal ke dalam ranah yang di luar kemampuan akal. Itu yang pertama. Yang kedua itu menetapkan bagaimananya Allah. Sedangkan bagaimana tersebut telah diberikan kaidahnya oleh Imam Malik, bahwasanya maknanya kita ketahui, makna turun, akan tetapi bagaimananya itu tidak kita ketahui. Yang ketiga kita jawab dengan la yus'alu amma yuf'al. Allah itu tidak ditanya bagaimana atau mengapa Allah melakukan. Kemudian yang ketiga adalah laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak sama, turunnya kita dengan turunnya Allah itu berbeda, seperti kita makhluk dengan Allah yang maha sempurna sebagai pencipta. Demikian wallahu taala a'lam bissawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima
kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.